Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Suganda Arisandi Channel. Video berisi dengan berbagai macam tutorial. Oke, untuk video kali ini masih melanjutkan mengenai tutorial Microsoft Access, juga masih mengenai label seperti yang saya bahas pada video sebelumnya. Untuk video sebelumnya bisa lihat link di deskripsi saya. Oke, untuk kali ini kita akan coba membuat sebuah label yang berisi gambar. Ya, bentuknya seperti apa sih label berisi gambar itu? Ya ini contoh aja ya, contoh tampilan aja. Seperti ini misalkan. Jadi label itu kalau pengen tahu pembahasannya apa itu label, ada di video sebelumnya juga ya, di video kemarin, video sebelumnya ada di deskripsi sekali lagi linknya. Nah, ini contoh adalah label-label yang lainnya seperti ini. Kalau sebelumnya mungkin label yang bersifat sederhana, bersifat biasa, seperti ini, kemudian seperti ini gitu ya. Ya, sedikit ada pemanis lah ini di pojok seperti ada apa hiasan ya. Sekarang yang berisi gambar seperti ini. Contoh bagaimana membuat label seperti itu. Oke, langsung aja. Kita akan membuat sebuah label gini aja. Hari ini saya akan coba membuat sebuah label untuk ID card kasir. Ya, tahu ya ID card. Karena saya sudah punya bentuknya. Ini. Nah, nanti akan saya taruh di dalamnya kotak ini, di dalamnya ini. Jadi saya akan membuat sebuah label kasir yang fungsinya untuk ditempelkan pada sebuah ID card. Seperti itu. Ya, bagaimana cara membuatnya? Simple. Kalau kemarin saya coba membuat sebuah label lewat ini, wizard. Hari ini akan saya coba membuat label pakai report design, kosongan. Ya, pakai kosongan. Ya, gimana caranya itu? Pakai report design. Oke, ya. Caranya simple sekali. Oke, kita mulai. Saya klik report design. Kalau sudah, kayak lagi seperti kemarin kayaknya, saya tidak butuh section page header maupun page footer. Jadi saya klik kanan aja di area kosong, lalu saya klik ini supaya menghilang. Oke, ini aja saya kecilkan dikit. Kemudian kita tentukan sumber data dari report ini atau label ini. Kita klik ke pojok sini, masuk ke data, kemudian record source-nya kita pilih, yaitu masih sama dengan kemarin, yaitu TB ya, TB kasir. Karena saya mau membuat label kasir untuk ID card. Saya mau membuat ID card kasir, jadi itu source-nya TB kasir. Akibat dari kita pilih record source TB kasir, maka pada add existing fields akan muncul seperti ini. Isinya TB kasir, gitu ya. Oke, kita masukkan semuanya. Kita masukkan kode, nama, alamat, jenis kelamin mungkin enggak usah lah ya. Ini aja lah kita masukkan, enggak usah banyak-banyak informasinya. Kemudian juga fotonya. Nah, oke, udah saya tutup biar nggak ganggu. Kalau sudah, ini nggak usah ya, label-labelnya ini nggak usah, biar nggak makan tempat ya. Saya masukkan gambarnya yang tadi sudah saya punya. Saya masukkan gambarnya pakai mana? Otomatis pakai inilah, pakai komponen image. Pakai komponen image. Beda dengan foto loh ya. Kalau foto ini otomatis tiap kasir tidak sama. Tapi kalau gambar untuk bingkainya tiap kasir ya sama. Semua kasir sama. Bingkainya adalah ini. Bingkainya adalah ini gitu loh. Ke lingkaran itu. 10 kasir, 100 kasir sama semua gitu ya. Jadi bedakan. Jadi kalau mau ngasih foto pakai ini attachment ya. Ini komponennya. Tapi kalau ngasih gambar maka pakai ini. Image. Oke, saya taruh image di sini. Lalu saya cari sumbernya dari mana tadi itu. Dari sini. Yang mana ya? Tampilannya ini. Nah, ini ya, saya oke. Sekali lagi mepet. Ya, mepet. Oke, sudah ada ketutupan. Arrange send to back supaya gambarnya ke belakang. Kalau sudah fotonya saya taruh sini. Ini foto ini ya. Oh, sorry, fotonya bagusan kiri deh. Saya taruh di sini fotonya. Ya di tengah lah pastinya ya. Kurang tengah nih kayaknya. Cukup saya rasa. Oke. Setelah fotonya kita taruh di sini, kemudian kita tempatkan hal-hal yang lain ya. Mungkin kode sama nama aja ya. Alamatnya enggak usah, saya rasa kota enggak usah. Hanya kode sama nama aja. Jadi hal yang lain, informasi yang lain selain foto adalah kode kasir sama nama kasir. Saya rasa gitu.
itu aja, nggak usah banyak-banyak. Saya buat ke tengah, saya taruh sini. Hati-hati, ada warna yang ketutupan sama label sama textbox ini ya, ketutupan sama dia. Perhatikan caranya. Textbox ini akan saya buat transparan supaya nanti backgroundnya kelihatan. Saya klik di situ, masuk ke desain, property sheet, pastikan di jendela format ini ada back style buat menjadi transparan. Itu yang saya inginkan. Jadi ini kodenya, kode akan saya buat besar mungkin ya, nggak apa-apa, kodenya besar aja, lebih masuk akal saya rasa, besar. Kemudian namanya biarkan segitu, tapi antara dua ini saya buat sama, left, size-nya sama-sama width, lalu saya perlebar otomatis ya, saya perlebar supaya bagus. Nah, tengah enggak ini ya, kurang lebih hampir tengah ya. Hampir. Saya taruh ke bawah sini. Gambarnya juga begitu, akhirnya agak saya besarkan aja lah. Saya geser lagi ya biar sesuai ya maksudnya. Nah sudah, kalau sudah ini apakah ini perlu diberi bingkai ya? Tidak perlu lah, bingkainya kan ada di dalam sini, jadi cukup begini aja nggak apa-apa. Jangan lupa tapi kita dipas gitu ya. Lalu ingat, udah jadi nih, kayaknya sudah. Oh iya lupa, foto ini jangan lupa, ini di property sheet-nya untuk picture size modenya adalah stretch. Kemudian property report yang standar ya, property report ini kan label itu kan banyaknya report ya, jadi makanya saya terbiasa nyebut property dari report gitu loh. Pojok sini jangan lupa untuk pop up sama modal yes, kemudian untuk default view-nya adalah print preview, kemudian auto centernya yes. Oke cukup saya rasa, saya tutup. Kita lihat dulu seperti apakah hasilnya. Belum jadi dua kolom, nggak apa-apa, kita lihat dulu. Yes, saya kasih nama RPT ID kasir gitu ya, label, RPT label ID kasir, ada Z-nya sih. Oke, saya coba lihat hasilnya seperti apa. Teman-teman juga bisa melihat ini hasilnya. Oke. Loh, kenapa ini kok kosong ini? Ya, emang nggak ada fotonya, jelas kosong. Kan nggak ada fotonya ya pasti kosong. Oke. Tapi kok kayaknya nggak urut ya? Oh iya, oke. Karena itu oke, masuk akal. Kalau kenapa kosong ya karena emang belum dikasih foto gitu loh. Tapi kenapa kok nggak urut? Coba kita urutkan tampilannya ya. Kita urutkan. Saya klik kanan, saya desain. Saya klik ke pojok sini untuk mengurutkan tampilan dari label tadi ya. Saya klik pojok sini. Kemudian di menu data itu ada order by. Order by-nya itu dimasukkan. Anda pengen urut berdasarkan apa? Urut KD garis bawah KSR. Jadi saya urutkan kodenya. KD garis bawah KSR. Urut itu, urut lah, pastilah. Saya simpan. Nah, jadinya urut seperti ini. 1, 2, 3. Ada fotonya semua. Tapi tidak dengan 4, 5, 6 nggak ada kayaknya. Nah, kosong kan belum ada fotonya. Oke ya teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, ini dibuat 3 kolom nggak cukup ya. Coba akan saya buat landscape dengan kolomnya mungkin 3 atau 4. Gimana ngaturnya itu? Setelah desain sudah cukup pas, nggak kebesaran nggak kecilan, pas. Sekarang akan saya desain supaya saya atur supaya dia berkolom-kolom. Number crossnya saya atur. Oke, perhatikan dalam tampilan print preview ini, print preview, klik kanan kemudian masuk page setup. Ya di sini masih ingat ya. Ini marginnya cukup saya rasa, nggak usah berubah-ubah, cukup lah ya. Menyesuaikan lah. Page-nya oke, tapi saya buat landscape. Nah ini landscape. Saya oke dulu biar tahu. Gini jadinya. Oke ya. Lalu saya klik kanan lagi, saya paste setup lagi, masuk ke kolom. Mungkin kalau saya buat jadi 3 kolom masuk ini. Ya, 3 kolom. Jarak antar kolomnya 0,5. Ini kan satuannya sudah cm semuanya. Maka Anda ketik 0,5 sudah otomatis dia cm. Jarak antar kolom. Kemudian lebar per kolomnya, ada 3 kolom ya. Lebar per kolomnya berapa? Di situ ngaturnya. Disesuaikan, tapi tidak ngawur juga. Untuk ukuran kertas letter itu berapa? Nggak dilihat. Itu
8,5 kali 11 inci kalau tidak salah ya. Jadi kalau saya nata landscape gini, maka ini panjangnya itu yang 11 inci, tingginya ini yang 8,5. 11 inci itu kira-kira berapa ya? Kalau folio itu, kalau saya pakai folio ya. Bentar, ini ada FLSA, kertas FLSA. Kalau folio itu lebarnya itu adalah 33,02 cm. Kalau letter tadi berapa? Ya nggak sampai segitu. Ya mungkin sekitar 28-an cm. Ya, anggap aja begini. Oke, saya kembalikan. Saya kembalikan dulu satu. Ya. Oke. Back setup, saya ulangi lagi ya. Saya tetap pakai kertas ini. Letter, mana letter? Kurang lebih itu kalau saya tata landscape maka panjangnya itu sekitar 28 cm. 28 cm. Kalau kita menentukan ada 3 kolom dengan jaraknya adalah 0,5, maka harus tahu lebar kolomnya berapa. Kalau lebarnya itu tak buat landscape-an, lebarnya itu kurang lebih 28 cm dibagi 3 gitu loh. Jadi memang itu kita tentukan, kita atur, tapi nggak ngawur juga. Lebarnya berapa? Lebarnya 20 cm. Itu ngawur namanya. 18 cm. Berapa tadi? 28-an ya. 28 cm bagi 3 kira-kira dapat berapa? Ya, kalau lebih dapat 9 lah. 9 cm. 9 cm per kolomnya, kurang lebih ya. Tinggal kita atur nanti berapa, kan nggak jauh-jauh dari situ. 9 cm. Dan ketiga kan 27 ya kurang lebihnya. Height-nya menyesuaikan aja sesuai dengan itu udah otomatis bener. Width-nya yang perlu kita setting ya. Jadi saya masukkan tadi 3 hal. Number of column-nya saya buat 3, number across-nya. Kemudian kolom spacing-nya, jarak antar kolomnya 0,5. Jarak antar kolomnya 0,5, 0,3. Tak pendekkan lagi. Kemudian lebar per kolomnya 9 cm. Oke, saya oke. Nah, bermasalah. Oke. Kayaknya kelebaran. Oke, saya klik kanan, saya desain lagi. Page setup, maaf, saya page setup lagi maksud saya. Ini nak buat 5 semua. Supaya cukup nih masalahnya. Kemudian kolomnya ini 9 cm, ini kelebaran mungkin 8,5 cukup. Nah, dan ternyata cukup teman-teman. Sayang yang bawah ini ya. Nggak bisa masuk. Coba saya paksa lagi. Masuk mungkin ini. Page setup, kolom ini 7 cm aja. Kemudian yang ini mungkin top sama bottomnya tak buat 2. Masuk enggak ya? Oke. Masih nggak masuk ya. Page setup lagi. Tingginya ini loh. Itu kepotong enggak ya? Tak buat 6,5. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu mentok segitu karena emang tinggi dia. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau setting dia supaya masuk semuanya, ya pastinya kita kecilkan, kita desain. Ya ini agak-agak kita kecilkan. Ini kan sudah sesuai kotaknya di situ masalahnya. Mungkin segini. Ya mungkin segitu ya, teman-teman ya. Ya ini kita sesuaikan lah di dalamnya ini. Nah itu tak pindah pakai panah biar supaya halus. Ini sama. Nah, agak ke atas gitu. Bisa saya rasa. Mungkin cukup kalau begini. Oke, saya tutup dulu, saya simpan, saya buka. Jadi semua. Cuma 9. Sisa 1 di mana di belakang. Enggak apa-apa. Yang penting kan sudah cukup semuanya. Jadi sekali lagi untuk membuat label itu kita perlu kolaborasikan antara desain kita ya dengan page setup-nya dari sini. Dengan page setup-nya baik itu marginnya, kemudian kertasnya dan pengaturan kolomnya, number of column, kolom spacing sama width-nya terutama. Kalau height-nya enggak pengaruh sih, width-nya. Jadi itu pengaturannya, itu cara membuat sebuah label manual ya. Kita dibuat dengan cara manual, yang penting kita paham di sini. Dan juga kita isi di sini dengan sebuah gambar. Ini kalau dicetak ya otomatis ada gambarnya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, cukup saya rasa untuk pembuatan label dengan sebuah gambar, dengan sebuah bingkai atau template.
Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat.